Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahid, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Sesi demonstrasi kontekstual, saya berperan sebagai supervisor. Saya Yaya Muniati berperan sebagai coach. Saya Dini Apriani berperan sebagai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Pak Said. Iya, bagaimana kabarnya Bu Yaya? Alhamdulillah baik Pak Said. Alhamdulillah baik. Oke, saya mendapatkan informasi nih katanya Bu Yaya mau coaching ya? Ya betul Pak, sehari ini insya Allah mau coaching dengan Bu Dini. Ibu Dini, wah luar biasa. Bagaimana perasaan Ibu mau coaching sama Bu Dini nih? Deg-degan Pak, karena mau coaching dengan Bu Dini. Oh iya, Mudah-mudahan wah coachingnya berhasil. amin ya. Oke, itu sesuatu yang wajar ya Bu ya, namanya kita mau coaching itu pasti merasakan deg-degan. Nah, ketika coaching ya, izinkan saya menjadi observer atau supervisi ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapannya Bu ya. Pertama, dalam penilaian itu kita akan melaksanakan pra-supervisi. Setelah pra-supervisi, kita lanjut ke supervisi, habis itu pasca supervisi. Ya, Nah, di situ saya supervisi melihat Ibu ya, Bu Yaya sebagai coaching dan sebagai coach di dalam rekaman tersebut. Ya. Nah, oke, selanjutnya dalam coaching, Ibu pasti tahu yang namanya kompetensi coaching ya Bu ya. Nah, apa sih yang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, yang pertama saya ingin mengembangkan Kristen hadir dengan seutuhnya, kemudian bisa aktif mendengarkan, Iya. kemudian dari proses itu bisa menggali atau bisa ada pertanyaan yang berbobot. Oh, betul, pertanyaan berbobot ya Bu ya, betul banget ya. Oke, selanjutnya dari kompetensi yang udah Ibu sebutkan tadi, nah yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi itu apa saja? Hadir, kemudian jadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Iya, oke. Terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya dari yang kompetensi sudah Ibu kembangkan, yang udah Ibu spesifik, yang akan diobservasi. Nah, Ibu pasti mempunyai indikator pencapaian agar coaching ini berhasil. Nah, indikatornya apa ya Bu ya? Ya, indikatornya saya ingin agar coach saya bisa dapat menyampaikan masalah-masalahnya dan kita akan mencari solusinya bersama. Oke, itu terima kasih banyak Ibu. Nah, ntar berarti ketika kita supervisi, Ibu coaching ya dengan coach, saya akan memfokuskan kepada yang tadi Ibu sebutkan ya Bu ya, menjadi pendengar yang baik dan menghasilkan pertanyaan yang berbobot yang saya fokuskan di situ, dan jangan lupa untuk mengikuti alur tirtanya ya Bu. Ya, baik, dan Pak. Satu lagi, untuk prinsip coaching jangan dilupakan. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik, Pak. Saya doakan semoga coaching Ibu Yaya dan coach Ibu Dini berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat buat Ibu berdua. Amin. Makasih ya Pak Said. Iya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkenalan dulu ya Bu ya. Jelasin ini ya. Jelasin ini direkam. Jangan lupa. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yaya, Pak. Silakan Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Yaya.
Bu Dini, hari ini kita coaching Iya. dan untuk keperluan PGP nanti akan direkam. Baik Bu. Dan kita ada supervisor kita, Pak Sahid. Baik. Jadi Pak Sahid ikut di coaching kita ini. Oke, siap Bu. Iya. Kita mulai Bu Dini. Gimana Oke. perasaannya? Boleh Bu. Perasaannya gimana ya Bu? Baik sih Bu. Oh, iya, Tapi agak-agak galau sedikit nih. Oh iya. Makanya mau cerita ke Bu Yaya Oh, ya. iya. Barangkali kegalauan saya ini bisa apa ya Bu, menemukan solusinya lah gitu ya. Ketika saya ngobrol sama Bu Yaya, mungkin pikiran saya jadi tercerahkan Oh gitu iya, loh Bu. jadi terbuka gitu ya, sama-sama kita sama-sama. Baik Bu. Ya, Bu Dini, tujuannya Bu Dini mau coaching dengan saya apa nih? Ini sih Bu, saya tuh lagi ada masalah sama anak murid. Sebenarnya bukan saya yang punya masalah sih. Saya lagi ada masalah tentang seorang anak nih di kelas yang saya jadi wali kelasnya. Nah, saya tuh pengen cerita sama Bu Yaya. Barangkali ketika saya diskusi sama Bu Yaya, saya bisa apa ya, pikiran saya jadi lebih lapang, Iya, lebih lega gitu iya. Bu, sehingga saya bisa lebih objektif menghadapi masalah ini Bu. Gitu Iya. sih Bu Yaya. Oh iya Bu Dini. Ya udah, untuk itu apa nih tujuan Bu Dini? Tadi kan sudah disebutkan ya tujuannya mau mudah-mudahan dengan kita ngobrol ini ada ide-ide gitu ya, atau ada solusi yang kita pecahkan bersama. Bu Dini, coba ceritakan gitu ya, maksudnya apa sih masalahnya Bu Dini? Ya, saya langsung cerita nih ya Bu, Silakan. boleh kan ya Bu ya? ya? Boleh. Ya, boleh ya Pak? Boleh, Ya. Bu, silakan Bu, monggo. Jadi saya tuh di kelas, saya jadi wali kelas di kelas 8D Bu. Oh, iya. Ya, nah ini terdiri dari 36 siswa ya Bu, kalau di SMP. Nah, tapi dari 36 ini saya paham lah namanya karakter anak-anak pasti beda-beda. Tapi entah kenapa nih Bu, ada satu anak yang agak spesial ya saya bilangnya. Luar biasa lah ya. Ya, luar biasa ya Bu. Kita sebut aja anaknya R ya Bu. Iya. Nah, si R ini ada aja Bu masalahnya tiap hari gitu. Saya dengar laporan dari guru mata lain gitu. Ada aja masalah-masalah yang dilakukan sama si R ini. Misalnya setiap ganti mata pelajaran pasti dia ke toilet Bu. Nah, ke toiletnya itu ternyata dia janjian sama temennya Bu buat ngobrol. Nanti durasi dia ke toilet 10 menit 15 menit buat ngobrol. Kadang-kadang kita kelas di lantai 3 nih Bu, dia sengaja toiletnya di lantai 1 biar lama Luar biasa. gitu. Iya. Jadi luar biasa ya Bu ya. Durasi kita ngajar tuh satu mata pelajaran 40 menit, mungkin 80 menit lah ya Bu 2 JP. Dia ke toiletnya sendiri bisa 15 menit dan itu setiap ganti mata pelajaran ke toilet. Nah, itu satu masalahnya. Sudah pernah saya tegur, tapi ternyata tetap berulang. Jadi seolah-olah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sehari iya, sehari udah balik lagi ke ke asalnya gitulah. Terus udah gitu, saya juga dapat laporan dia sering banget mulutnya itu cuit gitulah Bu. Ngebully anak yang maaf ya Bu, yang ABK dengan ngatain dasar ABK lu gitu. Jadi dia sih kasar enggak Bu, nggak pernah nonjok, nggak pernah pukul tuh enggak, tapi mulutnya ini nggak bisa direm Bu. Iya. Bener-bener mulutnya luar biasa banget, laki-laki padahal Bu. Jadi mulutnya nih jahil. Nah, lalu baru hari ini nih sebelum saya ketemu sama Bu Yaya, saya dapat WA dari anak kelasnya di anak kelas saya. Bu, R lagi ngerokok di warung. Nah, Hebat. saya bilang ada fotonya enggak? Enggak ada Bu, soalnya tadi saya sambil lewat doang. Nah, jadi saya tuh bingung Bu Yaya. Saya harus bersikap gimana ya Bu sama si R ini? Padahal kalau saya lihat nih Bu, dari segi akademik ya Bu, sebenarnya si R ini punya kemampuan akademik yang lumayan. Ya dibilang cerdas banget sih, enggak, tapi lumayan lah Bu di level menengah ke atas lah. Dia bisa memberikan ide-ide gitu ya. Waktu itu maksudnya kelas kami, kelas 8D itu pernah menampilkan performance per kelas gitu dalam rangka Hari Pahlawan. Dia tuh kasih ide Bu baca puisi, bahkan dia yang buat puisinya. Kemudian Bu tampil ada drama musikalnya, ada nyanyinya Luar gitu. Jadi biasa. dia kasih ide yang bagus gitu. Padahal teman-teman sekelasnya tuh pada cenderung apa ya Bu, pada bingung. Dia udah itu punya seide dia gitu ya. Tapi memang ya kekurangannya dia yaitu mulutnya Bu gitu. Dan sering bolak-balik kamar mandi itu.
gitu. Jadi saya tuh terus terang bingung Bu gitu. Satu sisi saya memaklumi dia anaknya nggak bisa diem karena sepertinya anak kinestetik gitu ya Bu ya. Karena emang kalau pelajaran saya dia pun nggak bisa diem gitu Bu. Ada aja ntar dia jalan-jalan, ntar dia apa gitu. Saya udah mencoba memaklumi gitu. Tapi untuk kayak dia bolak-balik ke toilet, untuk dia ngebully temennya gitu. Itu yang saya tuh terus sekarang ngerokok, itulah yang sayanya Luar biasa. bingung gitu Oh, iya, saya iya, sebagai iya. wali kelas Bu ya. Iya Bu Dini. Tuh. Nah Bu Dini, kelakuan si R ini nih, apakah mengganggu juga untuk guru-guru yang lain? Kalau guru-guru lain sih laporan ke saya lumayan ya Bu, karena Bu Dini tuh si R tuh bolak-balik kamar mandi mulu gitu. Oke, saya bilang jangan dibolehin Bu, pasti dia bilangnya kebelet gitu loh Bu gitu. Akhirnya tapi ada juga guru yang memang ya emang saya juga nggak dia sering ke toilet gitu loh Bu. Ada juga yang nggak nge. Nah terus apa namanya guru-guru mata lain tuh mengeluhkan mulutnya sih. Iya. Sering banget Bu dia ngeledek-ledekin temennya tuh si A, si B gitu disebutin lah tuh sering ledek-ledekan. Jadi suasana kelas yang harusnya kondusif belajar karena si R ini mulutnya suka Seperti itu ngeledek-ledekin. ya. Jadi guru-guru tuh mengeluhkannya nggak kondusif Bu kelasnya. Gitu sih Bu. Nah, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan kepada anak ini nih? Maksudnya apa sih supaya dia tuh menyadari gitu kalau apa yang dia lakukan itu Salah gitu ya Bu ya. Kalau yang akan saya lakukan ya ini yang masih saya bingung nih Bu. Tapi yang sudah saya lakukan itu saya pernah manggil dia Bu beberapa kali. Mulai dari saya tegur langsung, kemudian saya akhirnya juga bikin surat perjanjian. Karena bikin surat perjanjian tuh karena dia main game Bu saat pelajaran, jadi dia main handphone, main game. Itu saya perjanjian, saya sita handphonenya 1 minggu. Kalau misalnya nanti dia main game lagi, sita 3 bulan. Nah itu alhamdulillah tuh Bu, dia udah nggak main handphone lagi. efektif. Tapi gantinya mulutnya tuh Bu. Ya. Nah masa saya mau nyita mulutnya kan nggak mungkin ya Bu ya. Iya betul-betul. Nah, saya Gimana jadi ya? bingung gitu harus gimana. Terus saya juga udah pernah manggil dia secara khusus, bicara dari hati ke hati supaya mungkin dia ada masalah di rumah gitu ya. Mungkin ketika saya ngobrol berdua, suasananya private gitu ya Bu, waktu itu di ruang BK dia mau terbuka. Saya juga udah pernah juga manggil orang tuanya gitu Bu Yaya. Nah ini langkah berikutnya harus saya lakukan. Inilah Bu, kayaknya saya lagi ngejelimet gitu loh Bu Yaya. Iya. Nah Bu Dini udah punya ide tuh tadi mau memanggil orang tuanya. Coba segera saja gitu Bu Dini ya. Jadi rencana selanjutnya gimana? Rencana selanjutnya. Nah ini mengenai panggilan orang tua ya Bu. Saya udah pernah panggil orang tuanya. Orang tuanya yang datang ibunya. Ketika saya ajak ngobrol ibunya, ya namanya seorang ibu ya Bu, wajar ya saya juga memaklumi saya orang tua gitu. Pasti akan membela anaknya, cenderung ya, membela anaknya gitu. Ketika saya panggil dia nanya, emang iya ya Bu, soalnya si R ini kalau di rumah ya jahil sih Bu ke adenya, tapi ya nggak gimana-gimana gitu. Terus saya bilang bolak-balik ke toilet, emang bener Mas kayak gitu kamu? Ibunya cenderung apa ya Bu? Tidak percaya gitu ya sepertinya ya. Seperti tidak percaya gitu. Terus kayak kalau di rumah sih enggak sih Bu. Terus malah ibunya nanya balik ke saya gimana ya Bu gitu. Jadi saat itu saya berikan beberapa solusi, tapi kok sepertinya tidak mempan ya Bu. Nah akhirnya ketika selesai manggil orang tuanya, saya panggil anaknya Bu. Secara khusus tuh Bu di ruang BK, saya tanya, kamu ada masalahkah di rumah? Saya tanya gitu kan, apa kamu awalnya anaknya nggak mau terbuka Bu, tapi ketika saya terus gali, saya terus korek, saya tanya gimana hubungan kamu sama orang tua, sama ibu, sama bapak gitu. Nah anak ini cerita Bu akhirnya, jadi bapaknya ini galak dan cenderung itu menyalahkan ibunya di depan anaknya. Oh, iya. Jadi dia bilang ya bapak gitu Bu, kalau saya salah diem aja. Gitu. Iya. Jadi saya tuh sering banget didiemin bapak gitu. Terus kalau udah didiemin gitu rasanya gimana? Gitu saya tanya gitu kan. Ya nggak enak Bu gitu. Terus kamu kok udah tahu didiemin bapak, kamu terus cari masalah, kamu maunya bapak tuh tanya ke kamu ya, kamu tuh begini.
Enggak juga, ya kali, ya Bu, kata dia gitu kan. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan itu adalah sepertinya dia membutuhkan perhatian dari bapaknya Iya, juga, Bu. sepertinya ya. Jadi dia pengennya bapaknya tuh ngajak ngobrol, nggak hanya cuman ngomel-ngomel ke ibunya dan dia gitu. Tapi setelah saya panggil orang tuanya, yang datang hanya ibunya. Saya coba bangun komunikasi dengan bapaknya, belum nih Bu. Ketika saya tanya ke wali kelas di kelas 7, memang misalnya pun pagi rapot atau pernah juga orang tuanya dipanggil, yang datang ibunya lagi gitu loh Bu. Jadi saya tuh bingung gitu, harus gimana ya cara saya untuk ketemu sama bapaknya. Bapaknya ya, terus gitu. bapak dan ibunya gitu ya. Kan yang namanya pola asuh itu kan berdua ya Bu, suami istri, bapak ibu, nggak bisa anak tuh cuman diasuh sama ibunya doang, Iya, atau betul. bapaknya cenderung nyerahin kan nggak enak juga ya Bu, seperti itu Bu. Nah, menurut Bu Dini jangka waktu untuk melaksanakan itu kira-kira? Saya ini sih Bu, belum tahu ya gimana sih yang akan saya lakukan selanjutnya tuh, saya masih bingung. Jangka waktunya mau seperti apa, terus terang saya bingung Bu. Langkah yang harus saya lakukan tuh selanjutnya apa gitu. Saya masih mencari-cari yang terbaik tuh sebaiknya seperti apa. Karena kalau ketika tadi saya panggil orang tuanya malahan seperti nggak percaya gitu. Jadi saya, apa ya yang harus saya lakukan? Kalau ditanya jangka waktunya anak ini mau baik kapan gitu, pasti maunya secepatnya ya Bu gitu. Betul. Saya sih nggak mengharapkan dia jadi anak yang berubah, pendiam atau nurut apa kata orang tua benar-benar, karena kan memang karakteristiknya anak ini emang kinestetik yang nggak bisa diam ya Bu. Sepertinya memang kita guru-guru harus mencoba memaklumi gaya belajarnya dan tipe anaknya seperti itu. Tapi harapan saya seenggaknya dia punya akhlak yang baik ya Bu, nggak membuli temannya, terus mulutnya dikontrol, hormat, respek tidak sama hanya guru. tidak apa aja di komen gitu ya, apa aja ngomong asal jeplak gitu ya, tapi dia bisa menyaring perkataannya. Iya, terus saya juga harapannya pengennya nih anak ya dapat perhatian juga dari orang tuanya, gitu sih Bu Yaya. Jadi dari cerita Bu Dini ini kan ingin supaya pola asuh orang tuanya nih, ayah dan ibunya ya, jangan hanya ibu saja, sepertinya ayahnya tidak peduli gitu. Langkah selanjutnya mau apa nih, Bu Dini? Tadi kan ketika saya panggil orang tuanya cenderung nggak percaya ya Bu ya. Saya tuh kepikiran gitu, apa kayak yang viral-viral di internet ya, anaknya tuh divideoin gitu Bu. Tapi saya takut ntar jadi viral Bu. Boleh Bu Dini, tapi jangan disebar luaskan, hanya konsumsi orang tua sama itu aja nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, ya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, jadi mungkin apa saya rekam aja. Saya mau rekam tuh tapi cenderung bingung gitu loh Bu ya. Tapi mungkin selanjutnya saya mau coba rekam nih, misalnya anak ini, misalnya dia lagi bolak-balik ke toilet, apakah saya rekam dia lah, atau misalnya saya minta bantuan dari pengurus kelasnya, ketua atau wakil untuk catat, menambah bukti. Dia menambah bukti dia berapa kali sih hari itu ke toilet. Terus saya juga nanti mungkin mau tanya sama guru-guru, coba dong Bapak Ibu si R ini dicatat ya setiap ke toilet gitu. Kayaknya saya mau coba itu Bu Yaya. Terus jadi saya mau mencoba mengumpulkan bukti-bukti ini, termasuk yang tadi ngerokok ini. Kayaknya saya nih hari Senin nih, saya mau panggil dia nih Bu Yaya. Kayak bener nggak kamu kemarin hari Jumat kemana? Saya mau coba tanya, mau coba gali anaknya, coba Bu. Terus kalau misalnya memang ada bukti lebih real, itu malah lebih bagus ya Bu ya. Ya setelah itu mungkin saya mau coba panggil orang tuanya lagi Bu Yaya gitu. Saya nanti coba komunikasi sama ibunya, Bu bisa nggak Bapak juga datang. Gitu, harap ya mungkin rencana saya itu sih Bu Yaya. Jadi Bu Dini tadi kan udah diceritain tuh ya rencana-rencananya udah bagus sekali Bu Dini. Tapi kira-kira apa lagi nih yang kan tadi udah diajak ngobrol, mungkin ngobrolnya harus lebih intens mungkin ya karena kan kayaknya si R ini memang butuh perhatian gitu ya. Bu Dini, langkah selanjutnya apa sih? Kan selama ini saya ngobrolnya terpisah ya Bu, jadi sama ibunya dulu, baru sama R-nya. Mungkin nanti pertemuan yang selanjutnya saya mau mencoba mempertemukan lah antara orang tuanya sama si R gitu. Tapi sebelum saya membuat rencana itu, kayaknya saya mau konsultasi dulu Bu sama guru BK-nya ya, supaya lebih
apa ya, lebih enak lah gitu ya langkah selanjutnya saya sebagai wali kelas nggak salah langkah gitu Kan ya Bu lebih ya. memahami ya Bu kalau guru BK tuh kan untuk Iya, solusi-solusinya gitu iya ya ya. Bu, lebih punya Iya, pengalaman pasti iya mereka betul betul ya. Bu Dini. Jadi saya nanti akan coba kumpulkan dulu nih Bu bukti-buktinya. Nanti kalau misalnya sudah kuat, saya akan coba panggil R dan orang tuanya. Syukur-syukur bapaknya juga datang. Tapi misalnya nanti kita lihatlah Bu, misalnya nanti belum ada perubahan juga, sepertinya mungkin saya kepikiran pengen home visit Bu ya. Ah itu ya, itu ide yang bagus Bu Dini. Saya kepikiran mau home visit gitu ya, datang yang mana mungkin bapaknya lagi ada di rumah, ibunya juga gitu ya, ibaratnya wali kelas silaturahmi lah Iya, gitu ya, betul, ngobrolin betul. perkembangan anaknya gitu Betul ya Bu ya. Iya betul. Hebat banget Bu Dini. Nah menurut Bu Dini kira-kira rencana mau home visitnya kapan nih kira-kira? Rencana home visit mungkin setelah ini dulu ya Bu, setelah saya hari Senin nih saya manggil dulu anaknya nih terkait kasus dia ngerokok hari ini. Kemudian kalau misalnya udah, saya panggil orang tuanya, terus kemudian ngobrol dulu misalnya sama si R-nya. Jadi saya ketemuinnya langsung antara orang tua, saya, guru BK dan R. Jadi ngobrol nih kita berempat. Kemudian setelah itu kita lihat dulu nih selama beberapa saat ke depan, entah mungkin minggu atau berapa bulan lagi gitu ya Bu, misalnya dia ternyata masih berulah, sepertinya saya mau coba home visit Bu. Iya. Nah Bu Dini, nanti kalau Bu Dini kan rencananya kan setelah SAS ini ya gitu ya, setelah SAS. Jadi Bu Dini kira-kira nih harapan Bu Dini buat anak ini kalau sudah dilakukan apa sih? Harapan saya sih anak ini ada perubahan sikap ya Bu, karena bagi saya percuma dia pinter kalau nggak punya akhlak yang bagus ya Bu ya. Jadi paling nggak dia udah berhenti untuk ngebully temannya, terus juga udah ada perubahan tingkah laku yang mana ya anak SMP kan nggak boleh ya Bu pelajar ngerokok gitu ya, apalagi saya nih agak panas nih dengar dia ngerokok nih, ada lagi gitu kasusnya. Terus jadi kemudian juga dia mudah-mudahan makin jarang lah bolak-balik ke toiletnya beralasan ini itu ke guru gitu sih Bu ya. Harapan saya ya ada perubahan tingkah laku akhlak lah. Nah menurut Bu Dini ada kekuatan apa sih yang ada pada diri Bu Dini untuk merubah dia ya Bu? Apa ya Bu, sebagai wali kelas mungkin saya bisa perhatian, terus saya bisa peka ke dia, terus saya bisa mencoba memahami sudut pandangnya dia. Jadi mungkin selama ini orang-orang dewasa di sekitar dia cenderung untuk menghakimi dia dan menyalahkan dia. Saya mencoba dengan saya sebagai wali kelas, saya sebagai orang tuanya lah, ibunya di sekolah gitu ya Bu. Saya mencoba untuk memahamilah dari sudut pandangnya dia tuh seperti apa, dan mencoba mengerti dia tuh maunya apa sih dan apa yang, jadi ya saya kembalikan lagi ke anaknya gitu. Ketika saya mencoba memahami dia, mudah-mudahan dia mau nurut gitulah Bu apa kata kita sebagai gurunya. Gitu sih Bu ya. Setelah itu kira-kira nih komitmen apa ya yang akan Ibu rencanakan buat dia? Saya sebagai wali kelas Bu, selama dia masih menjadi murid saya gitu ya, terutama di kelas 8D, saya bakal terus ayomi dia, saya bakal terus mencoba, ya namanya kita anak pasti akan selalu kita tegur, tapi tegurnya tegur kasih sayang ya Bu. Kita negur bukan berarti kita benci, tapi kita pasti inginnya yang terbaik lah buat dia. Saya akan mencoba sebagai wali kelas perhatian lah, ibaratnya saya bisa 100% gitu ke dia. Seperti anak saya sendiri gitu, saya ngebayangin nanti anak saya 10-15 tahun ke depan kalau di posisi dia tuh seperti apa gitu. Saya pasti kan pengennya anak gurunya yang perhatian, yang mengayomi gitu ya. Jadi saya sebagai wali kelas komitmen saya ya mau terus mengayomi dia Bu. Ya luar biasa Bu Dini. Nah Bu Dini, kira-kira Bu Dini akan siapa saja nih yang akan Ibu ajak untuk berkomitmen gitu supaya anak ini berubah? Ya pasti yang saya ajak komitmen supaya dia berubah ya anaknya itu sendiri ya Bu. Anaknya, saya juga butuh bantuan orang tuanya, bapak dan ibunya.
saya butuh bantuan dari guru lain, guru mata pelajaran lain, terus saya juga butuh bantuan dari guru BK gitu ya Bu. Iya. Sama ya teman-teman sekelasnya supaya ngedukung dia untuk dia jadi berubah yang ke arah lebih baik gitu. Karena kan kadang-kadang anak-anak ketika temennya itu berubah ke arah yang lebih baik malah diledekin Bu. Wih tobat lu gitu kan biasanya pada kayak gitu ya. Gitu ya, anak remaja. Diem aja lu tobat lu biasanya pada ngeledekin gitu betul. Bu. Makanya ntar saya mungkin mau coba ingatkan teman-temannya supaya yuk kita sama-sama kalian udah anak SMP loh, usianya udah 14 tahun bukan lagi anak SD yang lari-larian, kata-kataan orang tua gitu. Saya pengen coba bangun atmosfer itu di kelas sih Bu. Bagus sekali Bu Dini. Jadi sama-sama belajar. Jadi saya juga nanti untuk kelas saya juga bisa gitu kan. Karena obrolan kita ini banyak sekali yang sudah kita bicarakan. Terima kasih Bu Dini. Coach hari ini sudah lancar. Mudah-mudahan ide-ide yang tadi kita sampaikan bersama, apalagi yang sudah Bu Dini sampaikan, bisa saya untuk diri saya juga gitu. Saya yang makasih loh Bu Yaya. Setelah ngobrol sama Bu Yaya nih ya, saya berapi-api banget kayaknya ya Pak ya. Semangat. Karena tadi itu Bu, otak langsung sepaneng denger dia ngerokok tuh, jadi rasanya pengen marah-marah gitu. Alhamdulillah punya sabar. Jadi setelah ngobrol sama Bu Yaya tuh saya jadi, oh iya ya, ada loh langkah-langkah solusi yang bisa saya lakukan dengan lebih bijak ya, dengan lebih objektif gitu lah Bu sebagai wali kelas ya Bu ya. Bu ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu direncanakan cepat terlaksana dan anaknya cepat berubah menjadi anak yang berakhlak mulia. Amin, amin, amin ya Bu. Ya, Ya, terima kasih ya Bu ya, terima Yaya kasih sama-sama Bu atas Dini. waktunya. Sama-sama. Ya, mari Pak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Pak Said. Alhamdulillah ya. Tadi katanya habis coaching ya Bu Yaya. Iya betul Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu. Sudah coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah coaching sama teman? Alhamdulillah perasaan saya lega Pak karena saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk coach saya. Luar biasa, hebat banget ya Bu ya. Nah, dari pembicaraan yang tadi panjang itu, apa coachingnya mendapatkan solusi? Alhamdulillah Pak dapat. Jadi pembicaraan tadi itu coach sendiri yang banyak gitu bercerita, kemudian timbul oh iya ide ini gitu. Jadi bisa ada solusi yang didapatkan dari obrolan itu, tapi coach sendiri yang menemukannya gitu Bu ya. Iya, jadi karena coachingnya cerita, karena cerita itulah dia mendapatkan solusinya sendiri gitu ya Bu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana akhirnya muncul tuh Pak ide-idenya. Iya, oke. Nah, kemarin sudah kita sepakati ya Bu ya, untuk kompetensi yang ingin dicapai dari coaching ini, yang pertama adalah kehadiran penuh ya Bu ya, atau present. Yang kedua itu aktif mendengarkan. Yang ketiga itu adalah pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Nah, kemarin yang udah disepakati, indikator kecapaian kompetensi yang ingin Ibu capai itu apa ya? Menjadi pendengar yang aktif. Kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, dan present ya, hadir penuh untuk coach saya. Iya, good ya. Yang tadi saya pantau ya Bu ya, semuanya sudah dicapai ya Bu ya, dari indikator kecapaian kompetensi sudah Ibu capai semuanya, dan obrolan yang tadi juga saya lihat sudah sesuai dengan alurnya, yaitu alur Tirta ya Bu ya, yang dari tujuannya, lalu ke identifikasi masalah, rencana aksi, dan sampai dengan terakhir tanggung jawabnya. Luar biasa ya Ibu ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, dari kompetensi yang tadi sudah Ibu kembangkan, hasil coachingnya bagaimana ya Bu ya? Berhasil atau bagaimana? Alhamdulillah berhasil Pak.
karena coach saya Bu Dini itu akan merencanakan penanganan untuk menangani anak ini dengan beberapa ada bekerja sama dengan apa namanya ketua kelas, kemudian nanti bekerja sama dengan orang tua, dan orang tua ini tidak hanya bukan hanya ibunya saja tapi dengan ayah ibunya gitu, dan bekerja sama juga dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Gitu. Oh iya, berarti stakeholder yang ada di sekolah tersebut semuanya sudah dilibatkan ya Bu ya? Malah ada tadi lagi home visit gitu. Jadi Pak Bu Dini merencanakan akan home visit ke rumah anak tersebut gitu Pak. Oke, luar biasa ya Bu ya, begitu hebat dan begitu tepat sasaran ya, dan solusi-solusinya juga sudah diungkapkan sendiri dari coachnya semuanya, dan dari rencana aksi sampai dengan tanggung jawabnya juga semuanya sudah dilaksanakan. Semoga permasalahan yang dihadapi coach ini bisa berakhir bahagia, anaknya bahagia, terselesaikan, gurunya juga bahagia karena berhasil mencetak peserta didik yang hebat, gitu ya. Ya, sekian dari saya Ibu. Makasih ya Pak Said. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.